Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga kita tetap diberikan rahmat kesehatan. Kembali pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggil bendahara dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapa utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain, 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, melalui bacaan Injil pada hari ini, saya merenungkan sampai dengan detik ini, dunia kita semakin canggih. Banyak orang saling membunuh, saling menipu, saling menjatuhkan. Tetapi justru kita diingatkan bahwa hidup ini adalah berkat. Hidup siapapun adalah berkat dari Tuhan. Maka tugas kita sebagai murid-murid Tuhan adalah berjuang untuk terus melakukan kebaikan dan membawa semakin banyak jiwa keluar dari persoalan dan menemukan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kadang orang melakukan berbagai macam cara supaya ia luput dari kesalahannya. Orang membela diri, orang berkata tidak jujur, orang menyalahkan orang lain, orang membunuh orang lain, agar kesalahannya tidak diungkapkan. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita untuk tetap berlaku jujur. Katakan ya jika benar, katakan tidak jika itu salah. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita. Maka jelas apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Kalau kita tidak bisa berbuat baik kepada sesama, jangan sampai kita membuat mereka menderita dalam hidup mereka. Kita berjuang bahwa hidup ini sekali lagi berkat, Bapak Ibu. Semua yang kita miliki itu berkat. Maka mari kita salurkan berkat dari Tuhan bagi orang lain
khususnya mereka yang paling menderita saat ini dalam kehidupan kita. Sekali lagi, jangan sampai demi nama baik kita, demi kedudukan kita, demi kepuasan kita, lalu kita mengorbankan orang lain. Jangan demikian, Bapak Ibu. Kita balikkan saja. Kalau orang membuat kita menderita, kita tidak terima. Maka jangan membuat orang lain menderita. Hidup ini adalah berkat. Mari kita terus menjadi berkat, bukan menjadi kutukan bagi orang lain. Bukan membawa kesesatan bagi orang lain, tapi menunjukkan jalan keselamatan, agar mereka semua boleh melakukan kebaikan dan memuji Bapa kita yang ada di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk semua rahmat dan mujizat-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi anggota keluarga kami masing-masing dimanapun mereka berada. Berikanlah mereka semua rahmat kesehatan, kebahagiaan, rezeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, dari godaan-godaan setan, dari perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan perintah. Berikanlah mereka rahmat yang masing-masing mereka butuhkan. Biarlah sukacita-Mu melingkupi hidup mereka, dan biarlah mereka semua boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mereka jumpai. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.